Yo, balik lagi sama gue di channel Melty. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin, teman-teman ya. Jadi terakhir update itu sekitar 2 hari yang lalu, itu ngebahas Bitcoin dan juga render. Dan ya, hari ini di hari Selasa ya, market kemarin Senin itu bergerak naik ya, mantul lagi. Dan kita lihat Fear and Greed Index kembali ya, memasuki teritori warna hijau tua nih. Extreme greed kembali karena marketnya rebound ke 71.000 dolar ya per hari ini. Ya, kita lihat overall juga mulai recover ya untuk altcoinnya ya. Di sini ada beberapa yang narasinya RWA juga mengalami kenaikan yang lumayan juga, seperti ICP, teman-teman ya. Dan beberapa koin lainnya juga, meme coin juga naiknya lumayan juga, seperti Dogecoin nih ya, naik hampir 30%. Nice banget. Dan kita langsung aja ngebahas untuk si Bitcoin terlebih dulu ya. Ini kita akan lihat secara time frame daily. Nah, secara time frame daily ya, di sini bisa kita perhatikan ya. Terakhir kali dinding terakhir ini di sekitar 62 ribuan dolar ini nggak jebol, teman-teman. Ya, nggak masuk ke kotak ajaib ya. Dan akhirnya dia mampu mantul nih, teman-teman. Ya, mampu mantul bahkan break dari box warna hijau yang sebelumnya menjadi SNR Bitcoin di sekitar area 68.000 69.000 dolar ya untuk si Bitcoinnya. Nah, posisi saat ini closing tadi di 69.800-an ya, sempat nge-spike sampai 71.200-an dolar. Ya, ini pertanda memang bagus. Kita lihat di sini ya, adanya reaksi dari buyers tentunya setelah didorong mundur sama sellers. Kemudian per 24 Maret bull candle besar datang, teman-teman ya, kemudian melanjutkan kenaikannya sampai posisi sekarang. Nah, tinggal kita lihat aja untuk posisi saat ini kan sudah mampu di break, teman-teman ya, secara daily-nya. Jadi masih adanya chance, setidaknya kalau kita mendapatkan another pullback secara daily, dia akan mencoba tes dulu nih ke resistance sebelumnya before dia akan lanjut naik ke 72.000 up ya untuk si Bitcoin. Ini adalah good scenario-nya ya. Jadi ini adalah area yang perlu diperhatikan secara daily. Kenapa? Karena memang sebelumnya menjadi SNR Bitcoin sebelumnya, dan ya sangat wajar ketika ini di testing. Dan mungkin secara daily-nya kalau memang udah testing kemudian lanjut mantul, cuman munculnya nanti tail candle ya, buntut aja seperti ini, buntut ke bawah, testing kemudian lanjut naik lagi gitu ya. Jadi ini adalah good scenario untuk si Bitcoin, bisa diperhatikan karena kita bisa lihat momentumnya udah strong, udah break dari area sini. Tinggal kita lihat kalau kita mendapatkan any correction gitu, any retracement, itu bisa coba dipertimbangkan untuk si Bitcoin ya. Hopefully dia retracementnya juga bagus ya, untuk dia lanjut naik bahkan ngejar ke area 72.000 sampai area 73.000 dolar gitu ya. Jadi ini untuk secara daily-nya. And then kalau kita lihat juga untuk secara time frame kecil, ini coba kita lihat time frame 1 jamnya ya. Overall dia sudah mampu break ya dari channelnya atau broadening wedge-nya ya. Dan bahkan area 68.000 ini juga udah mampu dijebol. Kita bisa lihat lebih detail lagi di area sini, ini udah mampu dijebol, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih, setelah dia visit ke 71 ribuan dolar kemudian mendapatkan sedikit rejection. Jadi kalau misalkan dari area sini dia masih ya melanjutkan koreksinya secara bertahap gitu ya, mungkin membuat range dan lain sebagainya, ini bisa dipertimbangkan ya untuk si Bitcoin lanjut naik lagi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo juga, teman-teman ya, retracement dari swing low ke previous swing high-nya ya, maka kita mendapatkan beberapa golden ratio seperti biasa. Yang terdekatnya pasti di range SNR sebelumnya, ini pas juga dengan Fibo atau retracement 0,3 terdekatnya, teman-teman. Nah, di area sini ya. Jadi kalau misalkan trennya itu benar-benar strong, maka dia pullback sedikit aja ke area sini 67.000 68.000 untuk lanjut naik lagi ya. Kemudian untuk area demand-nya, kemudian untuk area demand-nya kita bisa perhatikan, teman-teman, atau saya marking di area sini. Nah, di sini adalah area demand-nya, teman-teman. Ya. Sebelum ngangkat harganya benar-benar nge-spike naik. Ya, ini pas banget dengan Fibo atau retracement 0,5 di sekitar 66.700 dolar, sekitar area itu ya. Jadi any retracement, any pullback ini bisa diperhatikan ya sama teman-teman sekalian. Kalau momentumnya benar-benar strong, dia langsung mantul dari sini atau dia ngejemput lebih bawah, sedikit lebih bawah gitu ya. Retrace ke area demand sebelumnya before dia melanjutkan penguatannya ya. Jadi itu another view-nya untuk si Bitcoin, bisa diperhatikan untuk di lower time frame ya.
untuk dia melanjutkan tren naik ya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan pullback, ini bisa diperhatikan sekali lagi. Dan next obstacle-nya pasti di sekitar 71.700 sampai di 72.500 dolar di area sini. Karena kita lihat secara time frame 1 jam terakhir kali seller datang signifikan dari level area ini, teman-teman. Sebentar, ini saya tandain. Nah, di sini ya kita bisa lihat red candle besar datang dari area situ. Sebelumnya juga nih beberapa kali mampu menahan laju penguatan si Bitcoin ya. Jadi ini menjadi next target obstacle si Bitcoin ya, yang nanyain next target Bitcoin di sekitar berapa. Kalau misalkan mendapatkan pullback di sekitar berapa yang bisa dipantau areanya, ya ini bisa menjadi area pertimbangan lah untuk teman-teman sekalian gitu ya. Jadi untuk si Bitcoin overall itu, dan kita bisa melihat untuk nextnya itu kita akan bahas untuk Manta. Oke ya, kita akan bahas untuk Manta. Terakhir kali bahas Manta itu nih sekitar 5 hari yang lalu. Kemudian ini sempat dibahas lagi Manta sekitar 8 hari yang lalu, teman-teman ya. Dan kita update lagi per hari ini. Ini ada pembahasan terakhir ya, 2 area. Misalkan teman-teman mau buyback kembali atau DCA kembali, dan dia udah hit di area pertama nih, zona orange pertama di sekitar 2,89 sampai 2,95 dolar. Ini udah ke hit. Di lowestnya bahkan di 2,882 dolar nih. Ya ini udah ke hit, teman-teman, dan sempet sideway ya, struggling di sini. Kita bisa lihat di sini dia mantul, drop lagi, mantul, drop lagi, masuk lagi. Akhirnya benar-benar mampu break dari box warna hijau ini ya. Overall nice untuk Manta ya. Ini kita lihat di time frame 15 menit by the way, jadi kelihatan lebih detail gitu ya. Palingan kalau misalkan dia mendapatkan retracement lagi ya di area sini, ini di sekitar 3,16 sampai 3,249 dolar gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang nanya any correction di sekitar berapa di area sini, dia kemungkinan testing lagi untuk lanjut naik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau lanjut naik di sekitar berapa, bro? Next target untuk Manta. Ya, ini kita bisa pantau di area sini. Sebentar, di area sini ya. Itu di sekitar 3,43 sampai 3,527 dolar. Next lagi di sini kita perhatikan beberapa kali ya. Di 3,614 sampai 3,665 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan 2 next area target untuk Manta terdekat dan juga area pullback atau retracement-nya si Manta. Ya, karena kita lihat di lower time frame jadi kelihatannya itu lebih detail lagi. Minimal kalau kita lihat seperti di time frame daily, sebentar. Ya, ini overall-nya ya, dia bergerak di dalam sebuah range channel, dan ya so far so good ya. Dia akan coba visit ke 2 area terdekat yang tadi juga sudah saya mention di lower time frame-nya. Dan ya kita bisa lihat ya, berprogres cukup baik ya. Tentunya di bagian atasnya kita bisa perhatikan untuk tekanan resisten ini ya, di sekitar 4 sampai 4,15 dolar lah untuk Manta untuk di highest-nya gitu ya. Jadi palingan itu update untuk Manta. Yang nanyain Manta bagaimana ya, so far masih so good lah teman-teman ya. Masih masuk di range area buy gitu ya, atau DCA ya. Tinggal kita lihat follow up untuk Manta bisa masih melanjutkan kenaikan ya. Tinggal kita lihat dia progresnya, dan kalau mendapatkan any pullback atau retracement sedikit di lower time frame-nya, itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Tapi dibalik lagi jangan all in ya. Palingan itu yang bisa saya update untuk Manta dan juga Bitcoin ya. Nah, ini sekarang lagi mantul lagi, naik lagi teman-teman. Cuman ya balik lagi, ketika kita mendapatkan retracement atau pullback ya, ini menjadi area yang bisa dipertimbangkan sama teman-teman sekalian. Paling itu yang bisa saya update untuk Bitcoin dan juga Manta. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next goals and profit.